Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Raya Versti Ananda, kelas 8B. Kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup Bapak Pendidikan Indonesia kita. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman, Yogyakarta. Suwardi dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Suwardi kecil tumbuh dengan hati yang keras dan nakal tapi baik hati. Contohnya, Suwardi pernah membantu temannya yang bernama Sutartinah yang diejek oleh anak Belanda. Suwardi harus berurusan dengan polisi kolonial dan mengakibatkan Suwardi merasakan apa yang namanya jatuh cinta pada Sutartinah. Suwardi bersekolah di Europees Lagere School tingkat SD. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di School tot Opleiding van Indische Artsen menggunakan beasiswa. Itu adalah sekolah kedokteran Jawa di Batavia yang sekarang biasa disebut Jakarta. Beliau sering sakit-sakitan dan tidak masuk kelas, sehingga dia tidak naik kelas. Akhirnya beasiswanya dicabut dan dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Peristiwa ini tidak membuat Suwardi putus asa. Akhirnya dia menjadi apoteker. Tapi karena dia pernah salah meracik obat, dia akhirnya dibebas tugaskan. Kemudian Suwardi memilih untuk beralih profesi menjadi wartawan muda dan bergabung dengan majalah The Express. Dari sini Suwardi kenal dengan Douws Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo dan menciptakan Indische Partij. Kemudian mereka dikenal sebagai tiga serangkai. Pada suatu saat, Suwardi menulis kabar berita yang berjudul Als ik in Nederlander was. Tulisan itu berisi kritikan atas rencana pemerintahan Belanda yang ingin merayakan kemerdekaan yang 100 dari jajahan Prancis di Hindia Belanda, sebutan untuk Indonesia dahulu. Tak hanya itu, Belanda juga meminta pungutan biaya secara paksa kepada penduduk Hindia Belanda. Andai kata aku seorang Belanda, aku tidak akan merayakan itu di dalam negeri yang kami jajah. Pertama, kami harus memberikan kemerdekaan dulu kepada negeri yang kami jajah, kemudian kami akan melaksanakan kemerdekaan kami sendiri. Tulisnya di akhir berita. Hal ini membuat Belanda merasa dipermalukan sehingga Suwardi, Douws Dekker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Belanda. Kemudian Suwardi yang pada saat itu sudah menikah dengan Sutartinah, teman masa kecilnya, mencari nafkah menjadi penulis kabar berita di Belanda, sedangkan istrinya menjadi guru TK. Selain menulis, Suwardi juga aktif dalam berbagai forum yang ada di Belanda. Suwardi juga menciptakan kantor berita yang bernama Indonesische Persbureau. Indonesische Persbureau artinya adalah Biro Pers Indonesia. Biro ini didirikan agar Belanda paham kondisi yang sebenarnya terjadi di Hindia Belanda. Indonesische Persbureau adalah kantor berita pertama yang bercorak nasional, dan dari sini juga sebutan Indonesia untuk Hindia Belanda mulai dikenal di seantero Eropa. Selain bekerja, Suwardi juga mengikuti pelajaran di Lager Onderwijs, yaitu sekolah guru. Lalu pada tanggal 12 Juni 1915, Suwardi mendapatkan ijazah kepandaian mengajar yang disebut Akte Bekwaamheid als Onderwijzer. Melalui sekolah itulah Suwardi akhirnya paham betul dengan pemikiran-pemikiran yang memerdekakan. Suwardi pun memilih lewat jalur pendidikan untuk taktik berjuangnya, bukan lagi jalur politik. Setelah 5 tahun diasingkan, Suwardi pun pulang ke tanah air tercinta pada tanggal 15 September 1919. Pada tanggal 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan perguruan taman siswa yang sebelumnya diberi nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa. Sekolah ini didirikan untuk para pribumi secara gratis karena mereka juga berhak mendapatkan pendidikan seperti para priai dan anak-anak Belanda. Prinsip dasar dalam sekolah taman siswa dikenal sebagai Patra Teloka, yaitu 1. Ing ngarsa sumtulodo, di depan memberi contoh, dan 2. Ing madya mangun karso, di tengah membangun kemauan, dan 3. Tuturi handayani,
dari belakang membangun kemauan. Pada tahun yang sama, Suwardi menanggalkan gelar kebangsawanannya dan mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantoro karena dia ingin menyetarakan dirinya dengan orang-orang yang bukan bangsawan. Kemudian beliau diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia pertama pada tanggal 2 September 1945 sampai dengan 14 November 1945. Beliau meninggal dunia pada umur 69 tahun pada tanggal 26 April 1959. 7 bulan kemudian setelah beliau meninggal, yaitu tepatnya pada tanggal 28 November 1959, Pak Soekarno mengangkat Ki Hajar Dewantoro menjadi pahlawan nasional yang kedua. Dan jasa-jasanya yang sangat besar dan tidak terhingga, terutama pada bidang pendidikan, tanggal lahirnya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih Pak atas jasamu. Kami sebagai generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa, kami akan meneladanimu yang sudah memajukan bangsa ini. Bapak Pendidikan Indonesia. Lawan Sastro Ngesti Mulyo, Ki Hajar Dewantoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.